Dalam 7 hari ke depan, gue jamin 1000% lo bakal bisa nyambung ngobrol dengan siapapun, baik yang lo udah kenal lama, baru lo kenal, di tempat kerja, di kampus, atau mungkin sama pengusaha, kita perlu networking. Intinya, lo bakal bisa bikin siapapun yang ngobrol sama lo, itu jadi betah sama lo, dengan nerapin 3 hal yang kita bahas dalam video kali ini. Dan sebelumnya, pasti lo bingung deh siapa nih muncul di YouTube lo sebagai kredibilitas. Karena banyak orang yang bisa muncul di YouTube terus ngomongin tentang tips komunikasi gitu kan. Kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang communication science atau science komunikasi. Di mana kita memperdalam otak manusia mengenai gimana caranya nih sebenarnya proses komunikasi itu bisa terjadi dalam otak manusia. Dan gue juga udah terlisensi oleh BNSP RI, yes, Republik Indonesia, untuk menjadi seorang trainer dari coach komunikasi. Dan gue udah ngebantu kurang lebih sekarang 1.200 orang dari seluruh Indonesia untuk mengasah skill komunikasi mereka. So, gue punya kredibilitas untuk membahas video kali ini lah, seenggaknya. Nah, sebelumnya, Bang, gimana cara gue bisa nyambung ngobrol sama orang dalam dunia komunikasi? Karena gue sering kali kalau ketemu sama orang baru, atau mungkin sama teman lama, gue sering ngerasa kayak susah nyambung nih ngobrol sama orang yang baru gue kenal. Oke, sebenarnya gini, kalau lo pengen bisa nyambung ngobrol dengan siapapun, ada 3 hal yang bisa lo lakukan dalam tips komunikasi psikologi. Yang pertama, itu gue sebut sebagai active listening. Jadi, active listening itu maksudnya apa, Bang? Dan gue belum terlalu awam nih tentang komunikasi. Jadi, gue nggak pernah dengar tentang kata active listening. Active listening basically adalah lo tuh mendengarkan seseorang tapi dengan seksama. Pasti lo bingung kayak, Bang, emang bedanya dengan mendengarkan biasa itu apa yang biasa sering gue lakuin gitu loh. Active listening adalah ketika lo itu duduk tapi lo nggak mendengarkan sambil mikirin lo bakal ngejawab apa, sambil mikirin juga lo nanti malam makan apa gitu kan. Lo nggak mikirin kerjaan lo nggak cuman sekedar nunggu gantian ngomong, lo nggak cuman sekedar bengong tapi oh iya, tapi lo bener-bener aktif, lo duduk nih ya, dan lo bilang ke diri lo, wah kayaknya gue bakal bisa belajar banyak hal deh dari ini orang kalau gue ngedengerin dia. Gue pengen menjadi seorang terapis yang ngedengerin orang ini di depan gue, siapapun itu, yang dimana dia bakal punya sesi orang mendengarkan dia yang bahkan dia sampai mikir kayak, gue gak pernah didengerin sama orang sampai kayak gitu. Jadi lo lihat ya, objektifnya simpel banget. Objektifnya adalah ketika lo ketemu sama orang, alih-alih lo ngobrol untuk menyatakan pendapat, lo nunggu diem, untuk nunggu giliran berbicara, lo itu cuma hanya perlu mendengarkan aja. Jadi emang lo pengen ngedengerin dia. Perubahan mindset yang sesimpel kayak gini, itu bakal bikin lo jadi satu. Lo bakal lebih fokus ke orang di depan lo. Yang kedua, lo bakal lebih nyaman ngobrol sama dia. Karena lo nggak pengen bikin dia terpukau dengan opini lo nggak bakal fokus dia mikirin dapat tentang lo pengen belajar, lo pengen mendengarkan, lo pengen memahami orang di depan lo. Dan yang ketiga, otomatis lo bakal lebih banyak bertanya. Nah, ini yang gue bakal bahas, di tips yang kedua berikutnya. Jadi ini masih berhubungan dengan tips yang pertama. Kalau di active listening, lo itu mengubah mindset lo dari yang awalnya cuma pura-pura mendengarkan menjadi aktif mendengarkan. Yang kedua adalah ngelakuin konsep yang disebut sebagai probing further. Probing, ini dulu gue dapetin dari pelajaran dari University of Pennsylvania dulu. Jadi di sana, di standar komunikasi internasional luar, probing itu dijelaskan sebagai kegiatan di mana lo, kalau misalkan duduk sama orang nih berdua, lo tuh menggali sebanyak mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan lo. Jadi sama kayak active listening, tapi bedanya adalah probing itu lebih karena lo menggali lebih lanjut. Dan ini bakal bikin siapapun betah ngobrol sama lo, karena pada dasarnya basically dari human psychology, memang orang itu lebih suka didengarkan dan dipahami daripada harus memahami. Nah, probing adalah ketika lo, misalkan temen lo itu bilang kemarin dia lagi pusing banget sekarang gitu kan, misalkan, alih-alih lo bilang kayak, sama ini gue juga lagi pusing, aduh kemarin gue dikejar sama ini gitu kan, alih-alih lo ngomong kayak gitu, lo malah bertanya ke dia, kayak misalkan, oh kenapa lo pusingnya? Oh gara-gara putus. Lo putusnya kapan kemarin? Kok bisa sampai putus? Oh terus sekarang lo gimana ngerasanya? Tapi kemarin doi lo yang terakhir, dia terakhir bilang apa pas menjelang lo putus?
Oh, jadi tapi lo so far sekarang udah ngerasa nggak ada cara lain nih untuk memperbaiki hubungan itu, berarti opsi lo tinggal move on doang aja. Oh, oke. Nah, itu semua gue lebih banyak bertanya daripada kayak gue juga belum move on, gue juga belum apa, gue juga belum apa. Jadi lo ngerubah dari yang lo menjadi dia. Lo fokusnya daripada ke lo-nya, lo fokus ke lawan bicara lo-nya. Nah, ketika lo ngelakuin probing, lebih banyak bertanya kalau lawan bicara, otomatis lawan bicara lo, gue jamin 10% itu bakal betah banget ngobrol sama lo. Yang ketiga, itu gue sebut sebagai golden topic. Oke, jadi bang, golden topic itu apa? Gue punya sedikit cerita. Jadi gue menghandle juga sebuah perusahaan namanya manajemen media sosial. Dulunya Voila Enterprise, namanya cuman sekarang berubah jadi Stanley Agency. So, suatu hari gue lagi visitasi ke salah satu klien gue. Dia punya brand di bidang pendidikan juga. Dan pas gue ketemu oleh si eksekutif levelnya atau direkturnya waktu itu, gue ngobrol sama beliau waktu itu. Dan kita ada jenjang gap umur yang cukup gede banget. Jadi beliau itu di usia kurang lebih di 40-an sama 50-an. I think di range gituan. Dan gue masih muda banget gitu kan, kelihatan banget bedanya. Dan pas gue ngobrol, gue ngeliat ada perbedaan topik yang disukain sama beliau dan gue. Obviously, gue anak muda, gue lebih suka topik-topik kayak AI, gue lebih suka topik teknologi, tapi edutech pendidikan gue juga suka, dan bisnis gue juga suka. Dan beliau kayaknya nggak bisa connect gitu loh kalau ngobrol sama gue tentang ChatGPT, tentang AI, tentang let's say pendidikan. Jadi beliau itu lebih sukanya ngomonginnya ke arah bisnisnya. Jadi sisi bisnis dari bisnis yang dia handle-nya lah, yang dia suka omongin. Itu include kayak digital marketing, gimana cara acquire customer baru, gimana cara menjaga maintain hubungan customer sama brand dia sekarang. So di sana gue akhirnya ngobrol sama beliau lebih banyak di topik bisnisnya. Loh kenapa? Karena gini, setiap orang itu punya topik kesukaan mereka. Ini gue sebut sebagai golden topic atau topik emas. Di mana kalau misalkan lo ngajak orang A nih, orang yang percis sama, ngobrolin topik yang berbeda, topik A dan topik B, kalau dia lebih suka topik B daripada topik A, nggak peduli lo semendengarkan apa, lo seaktif mendengarkan apa di topik A, dia bakal cuma kayak, oh iya iya, oh gitu ya. Nah itu lo malah dianggap malah jadinya kayak kepo. Tapi kalau lo ngomongin topik yang dia suka, nggak usah lo jadi pendengar yang baik pun, dia bakal berusaha terus-terusan gantian ngomong ke lo dan nyatain pendapat atau opini dia. So dari sana maka, bang gimana caranya gue bisa cari topik yang dia suka? Ada 3 hal. Satu, dia bakal ngelakuin eye contact sama lo. Yang kedua, dia bakal naruh handphone dia yang awalnya dipegang, taruh ke bawah, dan dia bakal fokus ngeliatin ke lo dan ngobrol sama lo. Yang ketiga, dia bakal lebih banyak ngomong daripada yang awalnya dia diem. Yang keempat, lo lihat ekspresi mukanya. Kalau ekspresi mukanya kayak muka bengong, terus kayak ngantuk, kemungkinan besar dia nggak suka topik itu. Tapi kalau misalkan mukanya langsung kayak, wah, langsung kayak ngomongin seru banget, langsung mukanya kayak kebuka lebar gitu kan, alisnya juga langsung kebuka lebar gitu kan. Sambil ngomongin topik tersebut, well, lo udah nemuin topik yang dia suka. Lihat aja topik yang dimana bikin orang lebih banyak menyatakan pendapat dia daripada sekedar mendengarkan doang. Itu topik yang mereka suka atau gue sebut sebagai golden topic. Nah, by the way, kalau misalkan lo pengen serius belajar komunikasi, cuman dalam 30 hari doang bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet. Bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Kita udah ngebantu 1.200 orang dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang di stanleyahnu.com. Dan kalau misalkan dalam 30 hari doang ada perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. So, kalau misalnya pengen cek untuk programnya, lo bisa cek aja Stanley Academy di pin komentar di bawah. Bye-bye.